Saya duga saudara pernah mendengar semboyan atau motto dalam bahasa Latin yang berbunyi mens sana in corpore sano. Semboyan yang artinya adalah di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tentu bukan berarti bahwa dengan memiliki tubuh yang sehat maka orang pasti akan memiliki jiwa yang bugar. Namun memang patut diakui bahwa terdapat kaitan antara gangguan kebugaran jiwa dan gangguan kesehatan jasmani. Baik dalam bentuk sakit penyakit, masalah ekonomi, rumah tangga, dan berbagai persoalan lainnya. Berita baik, Tuhan dalam kesetiaannya bersedia memulihkan dan menyembuhkan umatnya. Untuk itu ada 3 langkah yang akan membuka pintu pertolongannya. 3 langkah yang akan membawa pemulihan yang berkelanjutan dalam hidup saudara. Selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Bagi Anda yang telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun belum dibaptis, mari nyatakan dan perteguh iman Anda dengan memberi diri dibaptis air. Segera daftarkan diri Anda. Temukan dan alami hadiratnya dalam pertemuan doa oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Jika Anda membutuhkan waktu tenang untuk berdoa, gereja menyediakan ruang doa personal retreat sebagai tempat untuk berdoa secara pribadi. Ruang doa ini berada di satelit Pasir Koja dan di satelit Bandung Utara. Untuk menggunakannya, Anda perlu mendaftar terlebih dahulu melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0811 841 765. Jadwal hari dan waktu dapat Anda lihat di layar. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Saya duga saudara pernah mendengar semboyan atau motto dalam bahasa Latin yang berbunyi mens sana in corpore sano. Semboyan yang acap kali digunakan dalam dunia olahraga dan yang secara harafiah artinya adalah di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kalimat ini merupakan kutipan dari syair yang ditulis oleh Juvenal, seorang penyair dari Romawi yang hidup 2000 tahun yang lampau, dalam bukunya yang berjudul Satir. Tentu bukan berarti dengan memiliki tubuh yang sehat, maka dengan sendirinya pasti orang akan memiliki jiwa yang bugar. Sebagai contoh adalah kehidupan Mike Tyson, atlet tinju yang legendaris itu. Berbicara tentang kesehatan secara jasmani, sebagai seorang juara dunia tinju kelas berat, tentu kesehatan jasmani Mike Tyson tak usah diragukan. Sebab tanpa jasmani yang sehat, dapat dipastikan ia tidak akan dapat mencapai prestasi yang sedemikian hebat dalam cabang olahraga tinju. Namun seperti yang pernah ia akui sendiri, yaitu sebagaimana yang dimuat di dalam surat kabar The Guardian, Mike Tyson berkata bahwa ia merasa malu dengan perilakunya di masa lalu. Perilaku yang menunjukkan kejiwaannya yang tidak stabil, seperti mudah meledak dalam amarah, tidak mampu mengendalikan emosi, dan melakukan pelbagai tindakan kekerasan secara fisik lainnya. Artinya, walaupun kesehatan jasmaninya dalam keadaan yang prima, tetapi tidak dengan sendirinya jiwanya dalam keadaan yang bugar. Tetapi di sisi yang lain memang patut diakui bahwa terdapat kaitan atau korelasi antara kebugaran jiwa dan kesehatan jasmani. Kaitan atau korelasi itu bersifat timbal balik. Kebugaran jiwa saudara akan berpengaruh terhadap keadaan jasmani saudara. Demikian pula sebaliknya. Kesehatan jasmani saudara dapat berdampak terhadap kondisi kejiwaan saudara.
Contoh dari pengaruh kebugaran jiwa terhadap kesehatan jasmani adalah gangguan psikosomatis atau psychosomatic disorders. Hal itu terlihat pada orang yang mengalami tekanan kejiwaan atau stres. Jasmani orang tersebut dapat terganggu, seperti misalnya ia mengalami gangguan otot-otot pada leher dan punggungnya menjadi tegang sehingga ia menderita sakit kepala, tekanan darahnya meningkat, nafas terasa sesak, dan mengalami pelbagai gangguan jasmani lainnya. Itulah contoh dari pengaruh kebugaran jiwa terhadap kesehatan jasmani. Hal yang sebaliknya juga dapat terjadi, yaitu gangguan kesehatan jasmani dapat berpengaruh terhadap kondisi kejiwaan. Sebagai contoh adalah orang yang mengalami stroke. Ia dapat berubah menjadi mudah tersinggung dan tidak mampu mengendalikan emosinya sehingga menjadi tidak sabaran, ataupun berubah yaitu menutup diri dan tidak ingin bertemu dengan banyak orang. Singkat kata, kondisi kejiwaan atau psikologis seseorang dan kesehatan jasmania dapat saling berkaitan dan dapat bersifat timbal balik. Mohon diperhatikan, di sini saya menggunakan kata dapat, artinya tidak selalu. Dengan kata lain, tidak semua kondisi kejiwaan adalah karena gangguan kesehatan jasmani, serta tidak semua gangguan kesehatan jasmani adalah diakibatkan oleh gangguan psikologis. Kaitan antara keadaan kejiwaan dan kesehatan jasmani ini juga dikemukakan dalam Alkitab. Di antaranya yaitu dalam Mazmur pasal 107 ayat 17 sampai 22. Sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam uraian firman Tuhan di 2 hari minggu terakhir, inti dari pesan Allah dalam Mazmur pasal 107 adalah agar umatnya mengingat kasih setia Tuhan. Kasih setianya terhadap orang-orang yang telah memberontak kepadanya. Pemberontakan yang di ayat 17 sampai 22 disebut telah berdampak terhadap kondisi kejiwaan umat Tuhan dan yang pada gilirannya berpengaruh terhadap kondisi jasmani mereka. Dalam kasih setianya, Tuhan bersedia memulihkan dan menyembuhkan mereka. Tentu gangguan jasmani yang dimaksudkan di dalam Mazmur pasal 107 ini bukan hanya dalam bentuk sakit penyakit secara fisik saja, namun dalam artian yang lebih luas, yaitu pergumulan jasmani yang secara umumnya. Termasuk di dalam hal ini yaitu pergumulan atau struggle dalam hal ekonomi, rumah tangga, usaha atau pekerjaan, dan berbagai persoalan hidup lainnya. Apabila situasi yang seperti itu yang sedang saudara alami atau hadapi, maka Mazmur pasal 107 ayat 17 sampai 22 adalah pesan Tuhan bagi saudara. Mari kita baca ayat-ayat firman Tuhan tersebut. Mazmur pasal 107 ayat 17 sampai 22. Ada orang bodoh yang menderita karena pelanggaran mereka dan karena kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Ayat 19. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan ia menyelamatkan mereka dari kesusahan mereka. Ia menyampaikan firman-Nya dan menyembuhkan mereka, meluputkan mereka dari liang kubur. Ayat 21. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mazmur ini digubah dengan latar belakang keadaan umat Tuhan, yaitu bangsa Yehuda yang sedang berada di dalam pembuangan di Babel. Sebagaimana yang telah saya paparkan secara berturut-turut di dalam ibadah di 2 minggu yang lewat, pembuangan itu mereka alami karena mereka telah bersikap tidak setia kepada Tuhan, yaitu dengan beribadah kepada berhala-berhala yang disembah oleh bangsa-bangsa lain. Walaupun melalui para nabinya, berulang-ulang Tuhan telah memperingatkan umatnya
agar mereka bertobat dan kembali beribadah kepada Allah yang disembah oleh nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Namun umatnya ini, yaitu bangsa Yehuda, tetap saja mengeraskan hati mereka. Mereka tidak kunjung bersedia meninggalkan penyembahan berhala yang mereka lakukan. Sebagai akibat, seperti yang Tuhan telah peringatkan sebelumnya, datanglah tentara Babel menyerang kerajaan Yehuda dan menyerbu ibu kota negeri itu, yaitu kota Yerusalem. Serbuan tentara Babel ini berlangsung di dalam 3 gelombang. Pada gelombang yang ketiga, yaitu pada tahun 586 sebelum Masehi, tentara Babel meluluh lantakkan kota Yerusalem. Mereka meruntuhkan bait suci yang ada dalam kota itu, dan penduduk Yerusalem mereka bawa ke negeri Babel untuk menjadi orang buangan di sana. Namun karena kasih setianya, sehingga walaupun umatnya telah bersikap tidak setia kepadanya, tetap saja Tuhan berlaku setia kepada mereka. Dalam kesetiaannya itu, ia tidak mengabaikan umatnya dan tidak melupakan janjinya kepada mereka. Dalam kasih setianya, sebagaimana yang ditulis dalam Mazmur pasal 107, ketika waktunya tiba, maka Tuhan membebaskan umatnya dari pembuangan di Babel, membawa mereka kembali ke Yerusalem dan memulihkan keadaan umatnya. Hal itulah yang antara lain dikemukakan di dalam Mazmur pasal 107 ayat 17 sampai 22 yang telah kita baca tadi. Pentingnya kasih setia Tuhan ini ditegaskan dalam Mazmur pasal 107 dengan 4 kali mengajak umat Allah untuk bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. 4 kali secara berturut-turut dalam kalimat yang sama, yaitu di ayat 8, 15, 21, dan 31. Itulah yang disebut sebagai inklusio, yaitu seperti yang telah saya jelaskan secara singkat dalam khotbah saya pada minggu yang lalu. Apakah inklusio? Inklusio adalah cara untuk mengemukakan tema atau pesan utama dari suatu tulisan dalam Alkitab dengan mengulang tema atau pesan itu di 2 ayat yang berbeda. Sebagai contoh, adalah tema atau pesan utama di dalam Mazmur pasal 107, yaitu tentang kasih setia Tuhan. Tema ini bahkan tidak hanya diulang di 2 ayat, namun di 4 ayat yang berbeda, yaitu ayat 8, 15, 21, dan 31 yang telah saya sebutkan tadi. Coba lihat kembali ayat 21 yang sudah kita baca tadi. Dikatakan demikian, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ayat ini disebutkan di ayat 8 dan diulang secara persis di ayat 15 yang telah kita baca pada minggu yang lalu. Dan di ayat 21 yang baru saja kita baca dan diulang sekali lagi di ayat 31. Tidak bisa tidak. Pasti orang yang membaca atau menyanyikan syair dalam Mazmur pasal 107 akan memperhatikan pengulangan tersebut. Dan akan mengetahui bahwa itulah inti dari pesan atau tema utama dari syair tadi. Itulah yang disebut sebagai inklusio. Yaitu cara untuk mengemukakan tema atau pesan utama dari suatu tulisan dalam Alkitab dengan mengulang tema atau pesan itu di 2 ayat yang berbeda. Dalam hal Mazmur pasal 107, pesan utama lewat inklusio di dalam Mazmur ini adalah tentang kasih setia Tuhan. Berarti apabila di saat ini saudara sedang mengalami kesukaran seperti yang dipaparkan dalam Mazmur pasal 107, maka ingatlah kepada kasih setia Tuhan. Dalam kesukaran yaitu hidup kehilangan arah dan jiwa saudara di dalam keadaan letih lesu. Yaitu seperti yang disebutkan di dalam Mazmur pasal 107 ayat 4 dan 5. Dan yang telah kita bahas di minggu pertama dari bulan ini. Ingatlah kepada kasih setia Tuhan. Dikala saudara mengalami kesukaran, yaitu hidup bagaikan terkurung oleh masalah dan tak ada jalan keluar.
Yaitu seperti yang disebutkan di dalam Mazmur pasal 107 ayat 10 dan 11. Dan yang telah kita pelajari pada minggu yang lewat. Ingatlah kepada kasih setia Tuhan. Demikian pula apabila jiwa saudara dalam keadaan tertekan dan tubuh jasmani saudara merasa lemah seperti yang ditulis di ayat 21 yang baru saja kita baca. Jangan lupakan kasih setia Tuhan. Sekali lagi ingat dan jangan lupakan kasih setia Tuhan. Dari situ kita dapat melihat bahwasanya kasih setia atau hesed dalam bahasa Ibrani, yaitu bahasa yang digunakan untuk menulis kitab perjanjian lama, adalah kebaikan serta kemurahan hati Tuhan yang mirip dengan kata anugerah atau karis dalam bahasa Yunani. Yaitu bahasa yang digunakan untuk menulis kitab perjanjian baru. Apabila anugerah atau karis adalah kebaikan dari Tuhan yang kita alami bukan karena kita layak, bukan karena kita berhak, bukan pula karena usaha kita, namun semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan. Maka kasih setia atau hesed adalah kesetiaan Tuhan dalam kasihnya kepada kita, bukan karena kita layak, namun semata-mata karena kemurahannya. Dalam kasih setia itu, ia tetap berlaku setia kepada umatnya yang telah berubah setia. Oleh sebab itu, apabila anugerah Allah harus disambut dengan iman dan kerendahan hati, hal yang sama dengan kasih setia Tuhan harus kita sambut dengan iman dan kerendahan hati. Tentang kerendahan hati, hal itu terlihat dalam Mazmur pasal 107 ayat 17 sampai 22 yang telah kita baca tadi. Di ayat-ayat itu kita dapat melihat bahwa wujud dari kerendahan hati yang membuka pintu kasih setia Tuhan yang memulihkan adalah yang pertama, mengakui akar masalah yang sesungguhnya. Saya ulangi, wujud dari kerendahan hati yang membuka pintu pemulihan adalah mengakui akar masalah yang sesungguhnya. Sebab sama halnya dengan rumpun bambu, walaupun telah ditebang, namun apabila akarnya tetap dibiarkan tertinggal dalam tanah, maka rumpun bambu itu akan tumbuh kembali. Demikianlah halnya dengan masalah yang dihadapi oleh manusia. Apabila akar masalah tersebut tidak bersedia diakui dan dibereskan, maka masalah yang pernah timbul di masa lalu akan terulang kembali di masa yang akan datang. Agar seseorang bersedia mengakui akar masalah yang sedang ia hadapi, khususnya apabila akar masalah tersebut terletak pada dirinya, maka yang ia perlukan adalah kerendahan hati. Sebab tak jarang orang justru menyalahkan orang lain sebagai penyebab dari persoalan yang terjadi. Padahal sesungguhnya persoalan tersebut ditimbulkan oleh perilaku dirinya. Hal itu lazim disebut sebagai blame game. Patut diketahui bahwa game yang paling populer di dunia bukanlah Candy Crush, Tetris, atau yang sejenisnya, tetapi blame game. Tentang hal tersebut, Ben Dutner, seorang doktor dalam bidang organizational psychology dan seorang konsultan dalam bidang pengembangan kepemimpinan serta organisasi, dalam bukunya yang berjudul The Blame Game, menulis bahwa blame game merupakan masalah terbesar di semua lembaga nirlaba maupun perusahaan. Dalam buku tersebut ia memaparkan berbagai bukti tentang bagaimana kebiasaan orang dalam menyalahkan orang lain atas kekeliruan yang sebenarnya ia buat akan meruntuhkan suatu lembaga atau perusahaan. Berarti blame game merupakan masalah yang serius dan yang bukan hanya akan meruntuhkan suatu organisasi atau perusahaan, tetapi juga dapat meruntuhkan gereja, rumah tangga, bangsa, maupun kehidupan kita. Pada dasarnya, akar masalah di blame game adalah kecongkakan. Karena orang yang congkak tidak akan bersedia mengakui kesalahan dirinya. Sebaliknya, apabila orang bersikap rendah hati, maka tentu ia akan bersedia mengakui kesalahannya dan menyadari bahwa akar dari masalah yang terjadi ada pada dirinya. Dengan berangkat dari situ, barulah suatu persoalan akan dapat diatasi dan diselesaikan.
Prinsip itulah yang dikemukakan di Mazmur pasal 107 ayat 17-18, yaitu sebagai berikut. Ada orang bodoh yang menderita karena pelanggaran mereka dan karena kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Di dalam ayat-ayat ini kondisi umat Tuhan yang sedang berada dalam pembuangan di Babel digambarkan seperti orang-orang yang mengalami gangguan psikosomatis. Itulah gangguan psikologis atau kejiwaan yang berdampak terhadap kondisi jasmania seperti yang telah saya paparkan di awal dari uraian firman Tuhan ini. Gangguan psikologis atau kejiwaan yang mengakibatkan mereka kehilangan selera makan. Atau yang diistilahkan di ayat 18 sebagai muak terhadap segala makanan. Kondisi psikologis tersebut berdampak terhadap kesehatan jasmaniah mereka. Sehingga di ayat 18 ditulis, mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Melalui gambaran tersebut Tuhan mengemukakan bahwa persoalan jasmania yang dialami oleh umatnya, yaitu dalam bentuk ditaklukkan oleh tentara Babel dan penduduk negeri Yehuda dibawa ke Babel untuk menjadi orang buangan di sana, sebenarnya bukan berakar pada persoalan jasmaniah belaka, namun pada persoalan rohaniah mereka. Di dalam hal ini seperti yang ditulis di ayat 17, yaitu karena pelanggaran-pelanggaran yang telah mereka lakukan terhadap firman Tuhan. Dengan rendah hati, umat Tuhan perlu menyadari dan mengakui akar dari masalah ini. Hanya dengan demikian, barulah kasih setia Tuhan yang membuka pintu kepada pemulihan akan mereka alami. Dengan kata lain, hal pertama yang perlu saudara kerjakan dikala mengalami kesukaran adalah melakukan introspeksi atau pemeriksaan terhadap diri sendiri. Introspeksi. Dengan membuka hati kepada Roh Kudus dan memohon agar Ia menunjukkan apabila ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah yang telah saudara lakukan. Bila Roh Kudus menunjukkan hal tersebut, dengan rendah hati segeralah mengakuinya di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya. Karena sikap itu akan dari awal dari pemulihan yang Allah kerjakan di dalam kasih setianya kepada saudara. Selanjutnya yang kedua, wujud dari kerendahan hati yang membuka pintu kasih setia Tuhan yang memulihkan adalah memohon pertolongan Tuhan dengan sepenuh hati. Saya ulangi, wujud yang kedua dari kerendahan hati yang membuka pintu pemulihan adalah memohon pertolongan Tuhan dengan sepenuh hati. Sebagaimana halnya bersedia mengakui akar masalah memerlukan kerendahan hati, demikian juga halnya dengan memohon pertolongan Tuhan. Ada kalanya orang di dalam kecongkakannya tidak bersedia memohon pertolongan Tuhan karena ia beranggapan bahwa dirinya pasti akan mampu mengatasi kesulitan dengan kesanggupannya sendiri. Kalaupun ia memohon pertolongan, permohonan tersebut ia ucapkan sekadar sebagai suatu basa-basi belaka. Tetapi apabila orang sungguh-sungguh menyadari akan keterbatasan dirinya, maka dengan rendah hati ia akan memohon kemurahan Tuhan untuk menolong dirinya. Hal itulah yang membedakan antara orang yang berdoa dan orang yang tidak merasa perlu berdoa. Yang membedakan bukanlah karena yang seorang memiliki waktu dan yang lain tidak memiliki waktu. Bukan. Tetapi karena orang yang pertama menyadari akan keterbatasan dirinya. Dan orang yang kedua beranggapan bahwa ia mampu mengatur kehidupannya tanpa perlu bergantung kepada Tuhan. Artinya yang seorang bersikap rendah hati dan yang lain bersikap congkak. Itulah sikap dan tindakan yang beberapa kali saya gambarkan dengan bercerita tentang orang yang sedang mengemudikan mobil melewati jalan yang berlika-liku dan menurun dengan curam. Di sebelah kiri jalan terbentang jurang yang sangat dalam. Dan di sebelah kanan terdapat dinding tebing yang terjal. Saat itu hujan yang deras baru selesai turun sehingga jalan tadi menjadi sangat licin. Di hadapan dirinya
jalan berbelok dengan tikungan yang sangat tajam. Segera orang tadi berupaya mengurangi kecepatan dari mobil yang ia kemudikan dengan menginjak pedal rem. Namun ia sangat terkejut karena ternyata rem mobil dalam keadaan blong. Segera ia membanting setir dengan mengarahkan mobil ke dinding tebing agar tidak terjerumus ke dalam jurang. Namun ia semakin terkejut karena ternyata batang kemudi mendadak patah sehingga setir mobil dalam keadaan tidak berfungsi. Mobil meluncur dengan cepat tanpa terkendali menuju ke jurang yang ada di hadapan dirinya. Dalam situasi seperti itu, tanpa usah disuruh, tanpa perlu mengikuti seminar doa terlebih dulu, orang tadi akan berseru dengan suara yang nyaring, "Tuhan, tolonglah aku." Mengapa ia berteriak dan berseru dengan sekuat tenaga seperti itu? Karena ia menyadari akan keterbatasan dirinya dan betapa ia memerlukan pertolongan Tuhan. Dengan kata lain, doa yang sungguh-sungguh adalah doa yang lahir dari kesadaran akan keterbatasan diri dan yang berjalan seiring dengan kerendahan hati. Sikap seperti itulah yang ditulis di ayat 19 sampai 20 tadi sebagai berikut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan ia, yaitu Tuhan, menyelamatkan mereka dari kesusahan mereka. Ia menyampaikan firman-Nya dan menyembuhkan mereka, meluputkan mereka dari liang kubur. Saudara lihat, di ayat 19 ditulis bahwa Tuhan tidak akan mengabaikan orang yang berseru-seru kepadanya dalam kesesakan mereka. Ia menyelamatkan mereka dalam kesusahan mereka, menyembuhkan mereka, dan meluputkan mereka dari liang kubur. Artinya, kerendahan hati yang diungkapkan melalui permohonan kepada Tuhan dengan sepenuh hati tidak akan diabaikannya. Permohonan pertolongan seperti itu akan membuka pintu kepada kasih setia Tuhan yang memulihkan. Sekarang yang ketiga, wujud dari kerendahan hati yang membuka pintu kasih setia Tuhan yang memulihkan adalah mensyukuri kasih setia Tuhan yang telah dialami. Saya ulangi, wujud yang ketiga dari kerendahan hati yang membuka pintu pemulihan adalah mensyukuri kasih setia Tuhan yang telah dialami. Dalam hal ini yang saya maksudkan adalah pemulihan yang bersifat berkelanjutan. Dan bukan pemulihan yang kemudian akan diikuti dengan keruntuhan kembali. Atau yang bersifat jatuh bangun. Yang berasal dari umat Tuhan sepeninggal Yosua yang telah memimpin umat Allah dalam memasuki negeri Kanaan adalah siklus jatuh bangun seperti itu. Hal tersebut dicatat dalam kitab Hakim-Hakim. Dalam kitab itu ditulis bahwa setiap kali umat Tuhan diberkati, maka mereka pun mulai melupakan Tuhan dan jatuh ke dalam penyembahan berhala. Sebagai akibat, Tuhan mengizinkan bangsa-bangsa di sekitar Kanaan, seperti bangsa Moab, Amon, Amalek, dan yang lainnya datang menyerbu dan menduduki negeri mereka. Sebagai akibat, umat Tuhan mengalami penindasan dan penderitaan. Di titik nadir yang paling dalam dari jurang kesengsaraan itu, umat Tuhan mulai sadar akan pelanggaran-pelanggaran terhadap firman Tuhan yang telah mereka lakukan. Dalam keadaan terdesak, mereka berseru-seru memohon pertolongan Tuhan. Sebagai jawaban, Tuhan di dalam kasih setianya membangkitkan pahlawan-pahlawan yang dipakainya untuk membebaskan umatnya. Mereka ini disebut sebagai para hakim. Di antaranya yaitu Otniel, Samgar, Deborah, dan Barak, Gideon, Yefta, dan Simson. Mulai hakim-hakim ini, Tuhan memulihkan keadaan umatnya. Apa yang terjadi sesudah umat Tuhan dipulihkan dan kembali diberkati? Siklus yang terjadi sebelumnya terulang lagi. Mereka kembali melupakan Tuhan dan jatuh ke dalam penyembahan berhala. Sebagai akibat kembali mereka mengalami penindasan oleh bangsa-bangsa lain. Di dalam kesengsaraannya mereka kembali berseru memohon pertolongan Tuhan. Dan di dalam kasih setianya Tuhan menolong umatnya dan memulihkan serta memberkati mereka. Sudah itu siklus jatuh bangun terjadi kembali.
Apakah siklus seperti ini terasa familiar atau tidak asing bagi saudara? Bukankah hal seperti itu yang sering dilakukan oleh pengikut Kristus sampai pada hari ini? Setiap kali sudah mereka ditolong oleh Tuhan, mereka kembali melupakan Tuhan. Siklus kambuhan seperti ini harus dihentikan apabila orang ingin mengalami pemulihan yang berkelanjutan dan tidak bersifat jatuh bangun. Untuk itu orang perlu dengan sungguh-sungguh mensyukuri anugerah Tuhan yang telah ia alami. Dengan tidak lagi mengulang pelanggaran yang sama yang telah ia lakukan sebelumnya. Sikap bersyukur seperti itu ditulis di ayat 21 dan 22 sebagai berikut. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Perhatikan ayat 22. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Di ayat 22 disebut bahwa ucapan syukur terhadap kasih setia dan pertolongan Tuhan tidak cukup hanya dalam bentuk kata-kata maupun persembahan syukur. Tetapi juga dengan menceritakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan kepada orang banyak. Dengan segenap hati atau dengan sorak-sorai. Itulah ucapan syukur yang dilakukan secara terbuka melalui perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ucapan syukur yang diwujudkan dengan tidak lagi mengulang pelanggaran yang telah dilakukan sebelumnya. Ucapan syukur seperti itu akan membuka pemulihan yang berkelanjutan. Hari ini kita telah melihat kasih setia Tuhan dalam memulihkan umatnya dari penderitaan mereka. Penderitaan secara jasmania dan jiwania yang disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran mereka terhadap firman Allah. Dalam hal ini pemberontakan mereka terhadap Tuhan akan menimbulkan jiwa yang tertekan dan yang pada gilirannya akan mengakibatkan penderitaan secara jasmania. Tentang hal ini perlu saya tegaskan kembali bahwa tidak semua penderitaan secara jasmania maupun jiwania adalah karena orang telah melanggar firman Tuhan. Tidak. Karena ada banyak faktor lain yang dapat menekan jiwa orang maupun menimbulkan penderitaan secara jasmania. Tetapi Alkitab juga mencatat bahwa ada kalanya penderitaan jasmani dan jiwani diakibatkan karena perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Di sini pentingnya orang melakukan introspeksi atau pemeriksaan atas diri sendiri. Dan memohon agar Roh Kudus menunjukkan akar yang sebenarnya dari persoalan yang ia alami. Apabila Roh Kudus menunjukkan bahwa hal itu adalah karena pelanggarannya terhadap firman Tuhan, maka dengan rendah hati orang tersebut perlu mengakui kesalahannya, memohon pertolongan Tuhan dan mensyukuri kasih setia Tuhan melalui tidak mengulang pelanggaran yang telah ia lakukan sebelumnya. Langkah-langkah kerendahan hati seperti itu akan membuahkan pemulihan yang berkelanjutan. Kasih setia Allah yang ia tunjukkan kepada umat yang bersikap tidak setia kepadanya tersebutlah yang telah ia wujudkan melalui kehadirannya di dunia. Melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Kasih setia yang telah Kristus buktikan melalui pengorbanannya sampai mati di kayu salib. Kasih setia yang memberi pengharapan dan pemulihan itulah yang kita perlukan dan yang harus kita syukuri. Oleh sebab itu, dengan rendah hati, mari kita datang kepada Tuhan melalui doa dengan percaya bahwa Tuhan Yesus setia kepada janjinya. Mari kita berdoa. Kami percaya ya Tuhan Yesus akan kasih setiamu. Bahkan ketika kami berlaku tidak setia, Engkau tetap setia kepada kasih-Mu kepada kami. Dalam kasih setia itu Engkau mengulurkan tangan, menjangkau kami. Membawa kami kepada kesadaran terhadap akar dari persoalan kami yang sesungguhnya. Dengan merendahkan diri di hadapan-Mu, kami membuka diri kepada-Mu. Oh Tuhan, tolong kami
agar kami dapat hidup berkenan kepada Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena usaha kami, tetapi karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk hidup sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Kami mengakui akan segala kekurangan kami. Dan kami berseru, ya Tuhan, pulihkan hidup kami. Pulihkan rohani kami, pulihkan jiwa kami. Sebagaimana Tuhan bersedia memulihkan kehidupan jasmani kami. Tuhan Yesus, kami percaya kalau Engkau bertindak tiada yang mustahil. Kalau Tuhan bekerja untuk memulihkan, semuanya akan jadi seperti rencanamu tepat pada waktunya. Oleh karena itu saya berdoa, ulurkan tangan kasih setia yang memulihkan kehidupan umat-Mu. Memulihkan rumah tangga mereka, memulihkan kesehatan mereka, memulihkan keadaan ekonomi mereka, memulihkan masa depan mereka. Karena di dalam Tuhan Yesus ada pemulihan. Kepadamu dan dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Mari kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan, mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Tanpa Engkau kami terhilang, tanpa Engkau kami berada dalam kegelapan dan kebingungan. Tetapi di dalam Engkau kami melihat terang, dan di dalam Engkau kami dapat hidup di dalam terang, dan bahkan kami menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Karena itu Tuhan, tolong kami setiap hari di dalam kehidupan kami, untuk kami hidup melekat kepadamu, untuk kami senantiasa hidup seturut dengan firman-Mu, untuk kami hidup senantiasa taat kepada kehendak-Mu, sehingga hidup kami boleh senantiasa berada di dalam berkat dan perlindungan, kasih dan anugerah-Mu yang melimpah, dan hidup kami menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia yang ada. Dan hidup kami boleh terus memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.